Ya yang mana ada EVOS juga yang muter-muter. Aduh, wadaw sekali kali ini. Wah, ada yang ketabrak begitu aja. Oh my Zico God. berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya. Sementara itu 6 poin eliminasi udah dikumpulkan oleh tim dari Red Bull Rebellion. Tapi kenapa di sana udah ada yang terkena knockdown. Sam 13 berhasil mendapatkan 2 orang. Bakal dikomit sisanya udah ditembakin. Mr. Home bakal kesulitan, dihajar oleh 2 orang sekaligus. Ada Abu dari sebelah kanan juga ada Abu lagi dan lagi. Tersisa 1 orang di sini nampaknya. Calvin dipulangkan ke lobby. EVOS 12 poin eliminasi. Masuk ke dalam gamenya, dimana udah ada pesawat yang bergerak dari pertengahan golf course menuju ke Karena kita masih belum lihat ya menujunya. Tapi kali ini Dranix juga udah langsung mutusin sepertinya bakalan gambling senjata sama tim 7 kali ini. Langsung dibarbarin bos. Mereka mutusin buat turun di sentral. Wah ini gila sih. Lo kalau misalkan lihat nih Falco-nya kan. Jadi adanya Falco tuh nge-trap juga. benar Nge-trap kayak antara bisa cepet turun atau kecepetan. antara bisa turun atau emang kecepetan. Nah kalau kecepetan itu sendiri ya udah kayak lebih worse juga. Benar. Dan di sini kita bakal merhatiin gimana Delta yang bakal langsung bertemu dengan tim Boom di sini. Udah saling lihat-lihatan, udah ada 1 orang yang dibawa juga. Razor dan kawan-kawan udah mulai bergerak di sini. Udah ada yang memegang senjata, bakal diganti senjata EVOS. Sam 13 berhasil mendapatkan XCN KS Rain di sana. Oh my God. Langsung di end. Ada Arul juga udah terkena down, bisa berpaling mungkin nampaknya ke arah tim EVOS. Ya, yang mana dari EVOS sendiri biasanya kalau di Purgatory memutuskan untuk turunnya tuh di wilayah Brasilia ya, tapi Delta juga harus udah di knockdown di sini. Yes, Delta udah terkena down tapi masih bisa survive, bisa dihidupkan dan EVOS Sam. Oh my God, di sana dia dapetin quadra kill Quadra-kill. atas pemain dari XCN ya. XCN harus puas di peringkat ke-12 pada game kali ini. Luar biasa banget permainan dari EVOS. Emang balik lagi ya, EVOS juga di game sebelumnya yang Purgatory dia juga berhasil dapetin Buya ya. Mr. 05 ngasih clutch play. Oke, tapi udah ada ditembakin di sini. Yoga Padang udah melakukan clutch play, nampaknya 1 orang terkena down, 2 orang Devil dan Delta. Tersisa Maung di sana bersama Razor. Udah coba ditembak-tembakin. Yoga Padang udah bakal komit bersama teman-temannya. Udah ada yang maju ke depan, bakal udah di spam global. Heyu udah mulai masuk dalam jantung pertahanan lawannya. Strawhead bakal maju gitu aja. Maung coba menyelamatkan diri. Sementara tersisa 1 orang di sini berhasil terkena juga. Nanting juga menyusul, langsung dipulangkan ke lobby. Dranix Vendetta di posisi ke-11. Tadi gue sempat lihat sih ada 2 pemain Dranix yang notabene dari pagar, terus dia kayak maju ke arah depan. Dan yang mana sempat ke surprise juga. Emang ternyata di pagar itu udah ada yang nungguin. Agak sangat disayangkan ya, tapi it's okay. Balik lagi kali ini Boom udah mulai nunjukin taringnya. Masih pagi, udah ngumpulin 4 poin eliminasi. Berarti udah 2 tim yang harus terpick off, dipulangkan ke lobby. Dan emang zonanya juga masih belum muncul. Jadi temponya ternyata makin gamenya mau kelar, temponya makin luar biasa cepatnya ya. Yes. Makin ditambahin. Dan ini dia ada Island of God juga yang tadi ada di peringkat pertama di klasemen kita. Tapi sebenarnya dari Island of God sendiri sebentar lagi bakalan ketemu sama dari tim Star 8 Esport nih. Wah, Star 8 Esport yang langsung cukup berdekatan nampaknya dengan IOG. Ya, yang mana dari Star 8 sendiri masih memutuskan untuk defensif, tapi kali ini IOG yang mana ada Lord juga di situ bakalan langsung memutuskan untuk berada di rumah tengah danau ya. Ya, udah ada IOG yang bakal menyeberang. Bahaya banget kalau misalkan sampai di komit ya. Surprise, ya. Oh, ini dia yang gue bilang. Tapi Oh ada my God. cover yang cukup baik di sana. Malah Ali yang terkena down. 2 orang langsung bahkan terkena down. Wah, Luar biasa luar banget ya. biasa. Walaupun tadi Bion berhasil, Bion tidak berhasil Di pick off. diselamatkan. Yes. Udah langsung di pick off, tapi kali ini Lord juga udah benar-benar mantau para pemain dari Star 8. Bakal sulit banget karena di belakang juga di sana harus ada yang seperti bentar lagi bakal tersurprise juga. Nah ini dia ada Rule God, harus hati-hati. Hands juga bakal berhadapan sama musuhnya. Yes, sementara Hands bakal komit untuk maju ke depan, bermain lebih agresif lagi. Star 8 Papa di sana udah nembakin ke arah Hands, udah coba untuk berputar sedikit. Hands bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, melakukan healing tentunya. Ya, yang mana kali ini 3 lawan 2 dari Island of God sendiri masih kesisa 3 orang. Dan Hands sendiri nggak punya glue wall di sini, tapi kalau misalnya kita lihat dari moving yang dimilikin sama tim Star 8, sepertinya dia mutusin kayak buat back off. Oke, tapi ternyata enggak loh, masih holding. Masih holding, Masih nungguin mencoba ya? mencari pergerakan tentunya. Ya, karena dari Island of God sendiri sebenarnya no way out juga ya ketika lu memutuskan untuk turun di Mod House yang di tengahnya sangat sulit, apalagi di pulau yang kecil ini ya. Kalau di rumah belakang dia masih bisa mundur lari ke belakang. Betul. Tapi Kalau di pulau ini kayak satu jalan untuk kabur aja ya. Satu jalan untuk kabur. Jadi benar-benar sulit mereka misalkan mau lewat jembatan belakang ke Mod House gedenya itu mereka sulit karena bakal ditembakin, sedangkan mereka ke depan juga
bakal sulit. Walaupun sebenarnya di sini ada Lord yang udah punya 2 gluol ya. Tapi balik lagi kalau misalkan lu lagi skateboarding itu yang boarding di air, Yes. itu kan kalau nge-pop up gluol nggak bisa satu, Nggak karena bisa satu gluolnya ya? lebih pendek ya. Jadi Benar. harus 2 gluol sekaligus. Sementara Brads tadi udah melakukan taunting aja, udah kekunci posisinya oleh Lord di sini. Ya, ada satu orang juga sebenarnya Rulgood di sana yang berhasil berenang-renang ke pinggiran. Ini dia Rulgood. Dapetin posisi nggak kerender dari arah Star 8. Sepertinya bakal coba regroup untuk ke arah HNST. Justru lebih bagus sih kalau kayak gitu. Jadi Rulgoodnya regroup sama HNST, coba ngerasing ngedua orang pemain Star 8 yang emang notabene ada di seberang. Jadi si Lordnya juga dalam posisi yang masih bisa Nahan ngelok, mentau. iya, dan juga masih bisa nahan juga gitu. Dan masih 10 tim, 37 pemain. Masih belum ada team fight lagi kalau misalnya kita lihat dari kanan, dan udah mulai dikeker kali ini sama HNST. Yes, sudah coba dikeker sama Hen. Ada yang coba untuk back off tentunya. Sementara Rulgood juga udah coba untuk melakukan looting lagi di daerah rumah atas kiri ya. Ya, hati-hati Rulgood, jangan looting LDR ya kan. Kalau looting LDR tuh agak sedikit berbahaya. Tapi di sisi lain ada Bigetron Anca yang berhasil mendapatkan salah satu pemain dari Onyx. Ini dia antara Onyx lagi terjadi tim fight dengan tim Bigetron sepertinya. Iya, udah ada spam tembakan dari 2 orang yang beda. Sementara Ice udah mulai tereliminasi begitu aja. Ada Bigetron, Gary dan kawan-kawan yang udah mulai bergerak. Ya, Gary sendiri udah mulai bergerak ke arah atas. Bakal lebih sulit pastinya untuk posisi Onyx karena kali ini bakal lebih kelok ketika mereka udah ngebagi kiri kanan ya. Yes. Sebenarnya kalau misalkan nge-spam grenade atau flashbang dari situ pun bisa kena ke arah bawah ya. Harusnya ya. Tapi cukup jauh sebenarnya, gampang-gampang sulit lah ya. Ya. Oke, udah ada pergerakan dari sebelah kanan juga, udah dikunci pergerakannya. Ya, yang mana Boom Yoga Padang di sana harus berhasil meng-knockdown lagi pemain dari Reka Esport. Berarti ini di mana-mana itu udah terjadi team fight ya. Tapi ini sayang banget sih kalau Bigetron nggak ngerasing ke arah dari Onyx tadi ya. Ternyata dilepasin gitu aja, dan ini dia. Wah, udah dapat 1 ya, Nando Udah di dapet sana. 1. Dan dari Bigetronnya tadi nggak komit ternyata ya. Iya, nggak komit, sangat disayangkan sekali ya. Padahal posisi Onyxnya tuh benar-benar jelas ada di bawah, dan sama kayak posisi Lord tadi dari Onyx sendiri udah no way out karena ke kiri juga kena, kalau misalkan ke kanan juga kena. Susah gitu. juga. Iya. serba Sebenarnya susah udah bisa dua-duanya. dikunci tadi pergerakannya. Cuman memang dari Onyx sendiri mungkin dari Bigetron sendiri nggak mau terlalu greedy ya. Ya, dan ini masih rotasi aja dari Boom Esport, dan ini dia ada table listnya untuk point kill. Ada EVOS Esport yang tadi udah dapetin 4, Boom juga udah dapetin 5, dan ada Bigetron juga, dan Aerowolf, Red Bull, Aura masih belum kelihatan. Nah, Aura sih gue yang penasaran ya. Ini Aura kalau nggak ke-shoot dari awal bahaya nih. Aura kalau nggak ke-shoot bahaya dari awal, karena biasanya ntar di late game tahu-tahu party ya. Berempat, Nyayur. zona masih ada phase level 4 ya kan. Iya. Nah, itu bakal sulit banget tuh. Karena fast-fast yang lain udah pada bocor, sedangkan dia sendiri masih kuat. Tapi ada EVOS juga tuh yang tadi barusan udah ngedapetin pemain dari Onyx. Ya, ini bakal sulit banget buat Onyx kalau nggak back off sekarang. Udah ada tembakan Zexia, nggak bisa berbuat banyak. Bakal coba untuk berlutut di sana. EVOS Mr. 05 udah coba untuk melakukan covering fire ke arah Zexia. Hampir ternak dan di sana. Hati-hati EVOS Mr. 05 bakal coba untuk melakukan revive, tapi dari sebelah kanan dan kiri udah ditembakin begitu aja. EVOS berhasil mendapatkan 7 poin eliminasinya. Luar biasa banget dari EVOS. Balik lagi ya, ternyata di Mapurgatory ini EVOS main lebih Gila ya. lebih menggila, lebih percaya diri. Emang bener-bener lebih lepas banget setupnya mereka. Kalau gue perhatiin tuh nggak lama dan natural, nggak lama nggak cepat. Kadang kalau misalnya kita lihat Aura tuh rushingnya cepet gitu kan, Betul. membikin setup cepet. Tapi kalau EVOS nih nggak dibilang cepet, nggak dibilang lama, nggak, naturally banget setupnya, sabar gitu. Gue suka sampai akhirnya ternyata musuhnya juga pasti dibikin clean gitu sama EVOS. Nggak ada yang emang kesisa 1, kesisa 2. Apalagi Sam 13 kita 5 poin tahu, eliminasi. iya 5 poin eliminasi kita tahu ya. Bahkan tadi dia juga kalau gocek-gocek tuh luar biasa. Dan ini ada Aerowolf Skyla. Aerowolf yang masih lengkap 4 orang, di mana Black udah berhasil mendapatkan phase level 4-nya. Bahaya banget. Ya, yang Sementara yang lain masih coba untuk defense saja. Ada Bang juga menggunakan phase level 2. Udah cukup baik resource yang dimiliki dari Aerowolf di sini, tinggal menunggu aja. Yes, 9 tim 32 pemain, karena udah banyak tim yang terpick off di awal-awal di mid game kayak gini, jadi akhirnya lebih kayak ke holding position. Tapi ada Red Bull Rebellion juga yang bakal berpapasan sama Reka Esport. Ini kayaknya dari Rekanya
nggak tahu ya ada RBR di depan. Nah ini dia. Ditembakin 2 orang udah sangat sekarat, dipulangkan ke lobby oleh seorang Reka di sana. Seorang Calvin maksud gua. Ini dia yang gue bilang tadi tuh kayak dari Reka tuh bener-bener nggak sadar ya. Balik lagi, itu sulit banget sih cuy kalau harus berenang di turnamen. Apalagi notabene ini bukan Laut Sentosa ya. Ini tuh cuma kali yang splitnya tuh emang bener-bener dikit banget. Sampai akhirnya tadi dari Reka sempat ke surprise dan udah sulit juga. Dan Kit MKS juga ini notabene berada di luar zona. Oh my god, langsung disamperin loh pakai kaleng loh. Sama 2 orang langsung. Iya, 2 kaleng sekaligus. Kalian dari tim Red Bull Rebellion bakalan turun di atas Reka Kit MKS. Bakal sulit banget pastinya Reka Kit MKS kali ini. Dan bahkan Mr. Home juga udah berada di bawah dan bakalan langsung siap untuk memajuin Reka Kit MKS. And that's it, Reka Esports Zico yang dari kejauhan berhasil mendapatkan poin eliminasinya. Puas di peringkat 9 gitu aja ya. 8 tim 29 pemain. Kali ini Red Bull Rebellion juga udah mulai perlahan tapi pasti naik ke arah atas. Betul, udah mulai menyesuaikan diri tentunya. Ngumpulin 3 poin eliminasi. Ini Sky, aduh, ini purgatory zona kedua. 29 pemain 29 loh yang pemain. Sementara Calvin ada sedikit trouble atau emang lagi looting nih? Iya ini, mungkin lagi looting ya. Tadi karena ada mayat di bawah air. Tapi wah ini sih udah nyayur banget. Kalau kita lihat dari resource-nya, udah punya 7 glue wall, 4 medkit, fast level 2, udah lebih dari cukup sih. Udah lebih dari cukup. Yes. Dan balik lagi ke wilayah Brasilia, yang mana sekarang udah ada tim Aura kali ini, ada juga tim Bigetron. Siapa tuh? Nomor 2 Bigetron harusnya. Dikit lagi sih, dikit. Udah mulai ke spot sih sebenarnya. Walaupun UAV-nya nggak ngenain banget ke Bigetron, tapi ternyata dari Deadly udah sempet ke spot ya. Yes. Posisi dari Bigetron yang ada di bawah. Balik lagi situasinya kayak Boom dan juga EVOS ya waktu di game yang sebelumnya di match Purgatory. Sepertinya kalau dari 2 tim kayak gini nggak akan ada yang set up fight, baik itu dari Bigetronnya atau bahkan dari Auranya. Dan bahkan sang pria idaman wanita di sana udah langsung ngeluarin summon airdropnya. Yes. Udah ngeluarin summon airdropnya. Ini berarti kalau Aura udah bermain kayak gini, mereka pengen main coba untuk saving point ya. Ya, yang mana Amek di sini wadaw, sungguh wadaw sekali udah mendapatkan 2 kar 98 sekaligus Amek. Padahal aku kangen lihat shotgun-nya. Yes. Tapi ternyata Ameknya mutusin buat Make double car. Ini bener-bener UAV-nya ganggu gak sih? UAV-nya ganggu, tapi ini bagus sih. Ini justru kayak ngasih info. Biasanya kan kadang kita nggak tahu ya apakah timnya masih full atau emang pincang. Tapi dengan kayak gini juga natis di Aura dan juga natis di Bigetron supaya mereka lebih berhati-hati kalau emang mau ngerasing, karena masih ada satu squad yang emang full utuh ya. Aduh, betul. Dragunov dilewatin. Aduh, di Free Fire di Free Fire zaman now tuh Dragunov tuh lagi hype beast banget. Lagi hype beast banget. Iya, lagi hype beast banget. Gue bener-bener suka sih pakai Dragunov sekarang. Enak banget ya damage-nya ya. Enak banget damage-nya. Apalagi kalau misalkan kita pakai skema Nogan skin stat. Wah, itu OP. Gue rasa OP banget sih. Dragunov sangat berguna ya buat para support. Dan tapi ada Aura juga yang udah kena hit. Ada typing dari sebelah mana di sana? Ya, sepertinya masih dari arah Bigetron. Tapi Bigetron nggak ada yang ini ya. Apa jangan-jangan kena landmine sendiri? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi damage-nya nggak begitu gede sih. Di lain sisi ada Calvin yang berhasil mendapatkan nothing juga di sana. Ya, yang mana ada team fight antara Boom dan juga RBR. Ya, udah saling scouting di sini, saling coba sabar di mana. Oke, udah ada fight. Bakal kesulitan banget nothing tentunya karena udah terculik di sini, nggak bisa berbuat banyak juga. Sementara sakit banget ini yang diberikan Heyu, hampir terknockdown di sana. Sementara Mr. Home ada Zico yang mulai berputar menaiki mobilnya di sini, bakal dikomit untuk dihajar kah? Boom Straw Hat udah ditembakin, Yoga Padang udah cukup sekarat di sana, langsung ditembakin begitu aja. Dan Mr. Home udah ngeliat di depan ada Straw Hat ditembakin tapi masih bisa survive nampaknya. Ya, yang mana kali ini? Ya, yang mana ada EVOS juga yang muter-muter. Aduh, wadaw sekali kali ini. Wah, ada yang ketabrak begitu aja. Zico berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya. Sementara itu 6 poin eliminasi udah dikumpulkan oleh tim dari Red Bull Rebellion. Tapi kenapa di sana udah ada yang terknockdown. Sam 13 berhasil mendapatkan 2 orang. Bakal dikomit sisanya udah ditembakin. Mr. Home bakal kesulitan, dihajar oleh 2 orang sekaligus. Ada Abu dari sebelah kanan juga ada Abu lagi dan lagi. Tersisa 1 orang di sini nampaknya. Calvin dipulangkan ke lobby. EVOS 12 poin eliminasi. Ya, ini luar biasa banget ya permainan yang dimiliki sama EVOS. Gue suka banget. EVOS udah punya semuanya ya. EVOS tuh as a team menurut gue udah lengkap. Dan ketika mereka memutuskan buat rotasi pakai kaleng, wah,
dan mereka bisa nemuin titik nyaman mereka rotasi pakai kaleng. Gue bener-bener salut banget. Dan mereka bener-bener bisa party kill. Yes. Kalau mutusin rotasi pakai kaleng ini bener-bener bakal jadi situasi yang berbahaya banget buat tim-tim yang lain ketika EVOS udah memutuskan rotasi kaleng dan udah nyaman akan hal itu. Ya, di lain sisi juga ada Star 8 yang udah mulai ketahuan posisinya sama tim EVOS di sini. Street bakal coba menjadi decoy, maju ke depan. Udah ada spam granat atau glue wall di sana. Udah terkena di sana Papa nampaknya. Tersisa satu orang bakal langsung dikomit, dihajar berbarengan di sini. Ada Street juga yang bakal langsung masuk ke dalam dan yes, Street masih belum berhasil mendapatkan poin eliminasinya. Sementara Sam 13 udah ada 8 poin. 14 poin kill dimilikin sama EVOS. Kita bisa lihat damage yang dimiliki oleh Mr. 05 ada 1000 damage lebih yang udah didapetin. Ini luar biasa banget sih buat EVOS. Bahkan 2748 The real support Indonesia ya. Siapa ini yang dilihat? Street ya? Ini Sam 13. Wow. Sam 13 yang dilihat. Ini luar biasa banget. Satu-satunya yang player yang emang paling lengkap ya. Iya. Paling lengkap dalam segalanya. Wah, ini balik lagi sih. Ini suka banget gue meta EVOS pakai rotasi pakai kaleng kayak gini, percaya diri, chemistry bagus, setupnya enak, natural, lama nggak lama. Tapi udah ada tim fight lagi Skyla di sini. Ya, Pio berhasil mendapatkan Regar, bakal dikomit. Gans udah coba masuk begitu aja. Ikam nggak tahu kenapa terdiam di sana, langsung terknockdown. Amek juga udah terknockdown di sana. Bigetron nggak pakai lama, langsung dipulangin ke lobby. Sementara Sam 13 berhasil terknockdown oleh tim Aero di sana. Ya, Street juga berhasil di-knockdown. Kalau kita lihat 4 tim 14 pemain, bahkan ada IOG HNST yang berhasil mendapatkan center tim di sana. Yes. Sepertinya ada yang steal kill. Oke, sementara itu kita bakal beralih sedikit. Aura bakal coba untuk perlahan masuk ke dalam. Udah ada tim 1 yang coba menahan pergerakan musuh-musuhnya. Udah ada spam granat dari Mr. 05 memulangkan Aura, Deadly dan juga Amek dan kawan-kawan di sana. Ada 2 granat lagi tentunya. Dari sebelah kiri ada yang ngegangguin. HNST juga berhasil mendapatkan abu dan langsung dipulangkan ke lobby. Pada kali ini lagi dan lagi Mr. 05 tersisa sendirian dari EVOS Esport dan sudah mengumpulkan 16 poin kill. Apakah bisa EVOS Mr. 05 lagi dan lagi di sini mengambil poin eliminasinya dan Buya tentunya? Iya, tapi memang dalam situasi yang cukup sulit karena di sini ada satu pemain Aero yang bakal coba langsung nabrak Mr. 05. Hati-hati, nggak bisa terburu-buru karena ada Aura juga di bawah. Wah, ini bener-bener sulit banget. Sementara Halcyon udah mencoba menahan pergerakan lawannya. Halcyon udah bakal duel begitu aja. Udah berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan. Anti klimaks tentunya buat EVOS, baru aja mendapatkan 16 kill. Kalau bisa Buya itu epic banget. Yes, yang mana di sini juga Amek di knockdown, bakal coba di revive, tapi menurut gue nggak bisa sih karena zonanya sakit banget. Tapi ternyata masih hidup Ameknya. Ada Aura Amek yang berhasil terknockdown juga dimakan oleh zona. IOG udah perlahan masuk ke dalam. Sementara Aero Wolf menahan 2 pergerakan sekaligus, langsung di end begitu aja. Tersisa 1 IOG yang nggak bisa berbuat banyak. Gua rasa bakal tereliminasi begitu aja. Dan Buya for Aero Wolf once again. Akhirnya 2 kali Buya didapatkan oleh satu tim. Ya, 2 kali Buya didapatkan oleh Aero Wolf. Congratulations once again pastinya buat Aero Wolf. Ini yang gue bilang ya, gue rasa emang Aero Wolf punya rotasi dan juga map zoning yang efektif di map Purgatory ya. Karena bisa kita